Uzbekistan dengan nama resmi Republik Uzbekistan atau dalam bahasa Uzbek yakni Uzbekistan Republikasi. Nah, kata Uzbek ini terbentuk dari Uz atau sejati dan Bek yakni pemimpin atau bangsawan, sehingganya Uzbekistan Cumhuriyeti adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tenggara dan sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Negara terkurung daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, yakni ada Kirgistan dan Tajikistan di timur, serta Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi di Uzbekistan adalah bahasa Uzbek sendiri, sebuah bahasa dari rumpun Turki, dan bahasa Rusia, yakni sisa peninggalan dari pemerintahan Uni Soviet. Sekitar 1 juta orang Tajik atau sebuah kelompok etnis yang masih serumpun dengan orang Persia menghuni negara ini dan merupakan 4,8% dari seluruh jumlah Uzbek, yang berarti bangsawan atau pemimpin sejati. Ya, inilah alasan kenapa saya mau ke negara Uzbekistan yang menjadi salah satu destinasi negara yang ingin saya kunjungi, karena di sana tuh pasti banyaknya bangunan-bangunan bersejarah. Ya, bisa dilihat sendiri, ini ada satu bangunan yang sangat megah, sangat cantik, sangat luar biasa dengan instrumental warna yang sangat klasik, elegan, dan sangat megah. Ini yang bernama Madrasah Tilyakori. Ya, merupakan bagian dari situs bersejarah Registan Square di Samarkand, yakni Uzbekistan, dan menjadi bukti nyata dari kekayaan arsitektur dan warisan budaya jalur sutra. Nah, bangunan ini dibangun itu pada abad ke-17. Nah, madrasah ini dikenal dengan perpaduan warna biru cerah serta warna emas yang sangat cantik, yang dimana arsitekturnya sangat bagus, luar biasa, dan memiliki detail-detail khas dari negara timur. Dan di sana pula banyaknya bangunan-bangunan bersejarah yang meninggalkan cerita-cerita terdahulu, yang dimana banyaknya pusat-pusat pendidikan dan hingga masih berlaku saat ini. Nah, bangunan-bangunan di sana itu masih dipergunakan untuk mengenyam pendidikan, dan di sana banyak sejarah-sejarah tentang adanya bangunan tersebut. Banyak madrasah yang tua yang pernah menjadi pusat keilmuan dunia. Nah, di Uzbekistan pula itu orang-orangnya sangat ramah-ramah, sehingganya menjamu tamu seakan-akan seperti keluarga atau saudaranya sendiri, karena sangat meratukan atau merajakan tamu yang datang di sana, serta banyaknya ukiran-ukiran yang sangat luar biasa. Nah, madrasah ini pula menjadi saksi bisu sejarah Islam di kawasan tersebut. Ya, Madrasah Tilyakori ini memiliki gaya arsitektur yang berwarna serta kaligrafi Arab yang sangat cantik. Madrasah ini merupakan tujuan wisata religi yang populer di negaranya, yaitu Uzbekistan sendiri, dan belajar tentang sejarah Islam di kawasan Uzbekistan. Nah, yang terletak itu di Registan Square yang tadi sudah saya sebutkan, yakni di pusat kota Samarkand. Madrasah ini menjadi bagian dari komplek 3 madrasah yang terkenal, yaitu ada Ulugh Beg, dan ini Tilyakori, serta Sherdor. Nah, sejarah awal dan penguasa kuno wilayah Uzbekistan itu telah dihuni sejak milenium kedua sebelum Masehi, dengan temuan perkakas purba di daerah Fergana, Tashkent, dan Bukhara, serta ada Khorizm dan Samarkand. Nah, pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan wilayah ini, yakni wilayah Sogdiana dan Baktria. Namun, perlawanan rakyat setempat itu membuatnya mundur. Selama berabad-abad, wilayah ini diperintah oleh Kekaisaran Iran seperti Parthia dan Sasanian. Nah, pengaruh Islam dan jalur sutra Islam ini masuklah ke Uzbekistan pada abad ke-8 melalui orang Arab, terutama di wilayah selatan Turkmenistan. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara itu menjadi pusat ilmu dan budaya Islam. Lalu dengan madrasah dan ulama-ulama besar.
Berarti di Uzbekistan sendiri ada tokoh-tokoh yang lahir di negara ini, yakni salah satunya ada Imam Bukhari, lalu ada Imam At-Tirmidzi. Nah, Uzbekistan dikenal sebagai negeri para imam. Salah satunya pun ada tokoh penting, yakni Amir Timur atau Timur Leng. Lalu pada abad ke-14, Amir Timur atau Timur Leng mempersatukan wilayah Uzbekistan dan membangun imperium besar dengan ibu kota di Samarkand. Itu mengalahkan bangsa Mongol dan memperluas kekuasaannya hingga Timur Tengah. Amir Timur dianggap sebagai pahlawan nasional serta tokoh sentral dalam sejarah Uzbek, periode Kekhanan dan penjajahan Rusia. Lalu pada abad ke-16, wilayah ini termasuk dalam Kekhanan Bukhara, Khiva, dan Kokand. Pada abad ke-19, wilayah ini jatuh di bawah pengaruh dan kekuasaan Kaisaran Rusia. Setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1997, Uzbekistan menjadi bagian dari Uni Soviet dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Lalu ada beberapa bukti sejarah yang masih ada hingga saat ini, yakni diantaranya yang pertama ada kota-kota bersejarah seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva dengan situs UNESCO seperti Ichan Kala di Khiva, Registan Square di Samarkand, dan Komplek Madrasah serta benteng kuno di Bukhara. Lalu yang kedua adanya makam-makam bersejarah seperti makam Raja Ismail Samanid pada abad ke-9 hingga 10 dan makam Amir Timur di Samarkand. Lalu yang ketiga ada madrasah dan masjid kuno seperti Madrasah Mir Arab di Bukhara dan Masjid Kalon yang megah. Jadi pada intinya Uzbekistan ini memiliki sejarah yang panjang dari peradaban kuno, pengaruh dari Persia, penaklukan Alexander Agung, kejayaan Islam dengan ulama besar hingga Imperium Amir Timur dan masa penjajahan Rusia yang berakhir dengan kemerdekaan pada tahun 1991. Lalu bukti sejarahnya ini masih bisa dilihat hingga saat ini. Jadi kalau berkunjung ke negara Uzbekistan, kita bisa menemukan bangunan-bangunan bersejarah serta peninggalan-peninggalan sejarah pada masanya.